Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah rabbil alamin. Patut kita panjatkan puji dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia terbesar bagi kita. Dengan iman dan Islam kita dapat berkumpul di tempat berbahagia ini. Dengan kesehatan dan kesempatan kita sama-sama dapat bermuajahah, mengenal satu sama lain, dan juga menjalankan salah satu kewajiban yang Allah amanahkan kepada kita. Bangun pagi-pagi itu merupakan nikmat karena di dalamnya terdapat keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW senantiasa mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Rasulullah SAW. Ya Allah, berkati umatku di pagi hari itu. Dan kemudian orang-orang yang salat subuh, di sini saya sampaikan dalam satu kesempatan itu bahwa man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah. Orang yang salat subuh itu yakinlah bahwa kita berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memberikan jaminan untuk hambanya, insyaallah tidak cuma masalah rezeki berupa materi, tapi juga insyaallah sakinah, mawaddah warahmah di rumah tangga kita. Allah juga berikan karunia anak-anak yang saleh dan saleh kepada kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Jadi kalau salat subuh rame, tadi rame Pak, karena gabung sama guru-guru dinamika yang mau berangkat tadi kan, jalan-jalan. Itu kalau salat subuh penuh seperti salat Jumat, konon katanya itulah tanda-tanda kejayaan umat Islam. Ya, insyaallah MRTK juga ke depan makin semarak, apalagi banyak program-program yang di luar program yang dilakukan di masjid ya, seperti Pak Jaul bilang tadi, ada wisata religi jilid 3 sedang disiapkan. Nggak tahu kemana nanti Pak Jaul ya. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpah curahkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada seluruh umatnya, dan semoga juga kepada kita sekalian yang senantiasa mudawamah dan istiqamah dan ketaatan dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin sekalian dan ibu-ibu, ada ibu-ibu ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit saya ingin sharing tentang kondisi dunia yang menurut Rasulullah SAW dunia itu terlaknat. Wah, ini kenapa terlaknat? Kenapa ini kan? Jadi Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadisnya, ala innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun. Ketahuilah, innad dunya, sesungguhnya dunia itu mal'unatun, terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat semua apa di dalamnya, illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa ma walahu, dan apa-apa yang menyertainya. Maksudnya itu apa-apa yang buat taqarrub ilallah. Wa alimun au muta'allimun, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang senang menuntut ilmu. Hakikat dunia adalah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 14 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanadir muqantarah minaz zahab wal fiddati wal khayl
al-musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika madaul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kalau kita mungkin dulu sering mendengar lagu tentang dunia itu panggung sandiwara. Ya mungkin terinspirasi dengan ayat ini mungkin ya. Saya nggak tahu penyanyi siapa dulu itu, muslim atau non muslim itu ya. Tapi yang jelas fenomena bahwa dunia adalah panggung sandiwara itu realitas umum yang biasa kita temui di mana-mana. Ya. Apalagi di masa-masa menjelang pilpres. Nah, itu ya. Jadi kalau dalam ilmu komunikasi itu biasanya kalau orang politik itu memerankan komunikasi di atas panggung itu berbeda dengan di belakang panggung biasa. Di depan mereka bisa jadi berantem, tapi di belakang mereka lobby-lobby ketawa bareng-bareng, ngopi bareng-bareng. Ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu alim wa muta'allim. Apa maknanya? Jadi mal'unatun ternaknat itu li'annaha gharatin nufus bizahratiha wa ladzatiha wa imalatiha 'anil 'ubudiyah ilal hawa hatta salaka ghaira tariqil huda. Tidak kelihatannya. Kenapa dunia itu disebut itu disebut sebagai sesuatu yang terlaknat? Karena dunia itu menipu manusia dengan kemegahannya, dengan kegemerlapannya, dengan kenikmatan-kenikmatannya, sehingga orang-orang itu tergoda dan berpaling dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemana berpaling? Untuk memperturutkan hawa nafsu sehingga ia tergelincir dari jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Nah, kemudian dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya, bila kamu melihat Allah memberi pada hamba perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, jebakan berupa nikmat yang diserahkan dari Allah. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat yang berbunyi, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami sisa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Quran surat Al-An'am ayat 44. Jadi istidraj itu seperti kita ketahui bersama, salah satu cirinya adalah jika kita mendapatkan kekayaan yang terus bertambah, jabatan yang terus naik mulus tanpa hambatan, semua karunia banyak terjadi sama kita, tapi kita menyadari bahwa kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah istidraj. Itu saja Pak identifikasinya ya. Maka para sahabat dulu zaman Rasulullah SAW itu, kalau sekira sebulan atau seminggu mereka tidak dikasih musibah dari Allah, entah nyangkut kakinya, entah demam, entah pilek, mereka bertanya-tanya, jangan-jangan Allah kasih istidraj sama saya, begitu. Tapi nggak juga minta sakit ya Pak ya, nggak juga minta sakit, karena saking pahamnya bahwa sakit adalah salah satu cara dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencintai hamba-hambanya. Melalui sakit Allah mengendaki kebaikan dari hamba-hambanya. Barang siapa yang bersabar atas sakitnya, atas musibah yang Allah berikan kepada dia, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Nah, itu jadi orang-orang yang sakit, sadarilah dan gembiralah, ya, jangan berputus asa, tetap ikhtiar dan berdoa dan bersabar yang utama, karena itu adalah cara Allah mencintai kita, ya, cara Allah menghendaki kita untuk taqarrub ila Allah lebih dekat lagi dan menggugurkan dosa-dosa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka
kita harus sadar bahwa hakikat diciptakannya manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain dikatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu dzambi a'zam? Ya Rasulullah, ayu dzambi a'zam? Ya Rasulullah, apakah dosa yang terbesar itu? Kata Rasulullah, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menciptakan sekutu atau saingan Allah sementara Allah menciptakan kamu. Jadi salah satu sifat Allah itu adalah besar cemburunya, Pak. Selain Allah itu sombong, Allah itu besar cemburunya. Makanya dosa yang tidak pernah diampuni Allah itu adalah dosa syirik. Kalau kita menyekutukan Allah, menciptakan dalam tanda kutip ya, Tuhan-Tuhan lain selain Allah, menuhankan materi, menuhankan benda, menuhankan atau mendahulukan anak dan istri bahkan, Allah akan sangat cemburu. Allah akan sangat cemburu. Sementara kita paham bahwa Allah adalah pencipta kita. Nah kemudian hakikat kehidupan dunia, wa mal hayatud dunya illa la'ibu walah walad darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun afala ta'qilun. Sesungguhnya dunia itu, dalam ayat ini dikatakan kehidupan di dunia itu hanya bermain-main dan bersenda gurau. Seperti dikatakan bahwa dunia itu adalah panggung sandiwara. Dan kampung akhirat adalah kampung yang terbaik untuk orang-orang beriman jika kita berpikir. Di sini Rasulullah tegaskan, mali walid dunya, apalah arti dunia ini bagiku. Ma ana wad dunya, apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya perumpamanku dan perumpamaan dunia ialah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon. Ia istirahat sesaat kemudian meninggalkannya. Kalau kita coba merenung Pak ya, bermuhasabah, sepertinya dunia ini kok cepet banget Pak ya. Ketemu teman yang lama nggak pernah ketemu di Facebook, teman SD Pak, teman di kampung. Teringat masa-masa kecil dulu kita main-main, ya, kotor-kotoran, cebur di sawah, di empang, mandi di sungai, main layangan bareng-bareng. Sekarang udah punya cucu, punya anak-anak banyak, kayak kok baru kemarin gitu kan. Tanpa sadar, ternyata kehidupan ini cepat berlalu. Baru kita berpikir, apa yang sudah kita lakukan di dunia ini? Masih beruntung Pak berpikir Pak, karena banyak orang-orang yang tidak berpikir tentang hal seperti itu. Bahkan sekarang fenomena yang baru nih Pak di Facebook itu, saya perhatikannya. Saya ikut follow sebuah akun lah di Facebook itu. Ada orang pintar luar biasa, S2 S3-nya di Jepang, S2 S3-nya di Jepang, dan dia selalu menanyakan tentang apa yang ada keputusan dalam agama Islam. Dia Muslim sebenarnya. Tidak cuma Islam, semua agama dihantam sama dia. Semua dihantam sama. Misal, kalau kita percaya bahwa Al-Quran itu adalah induk segala buku-buku ilmu sains, maka dia mempertanyakan itu. Dia mencibir itu. Buat dia kalau sesuatu tidak masuk akal ya nggak mungkin. Misal seperti peristiwa Isra Mi'raj aja. Ya nggak mungkin lah dalam sehari manusia, atau jangan dalam sehari, belum ada orang nyampe, kata dia itu, dari bumi langsung ke langit, langsung ke langit ke-7 kata dia. Nggak mungkin, nggak masuk akal kata dia. Jadi semua itu indikatornya adalah masuk akal atau tidak. Nah itu indikatornya itu. Nah ya, makanya hati-hati betul Pak, anak-anak kita, cucu-cucu kita coba diberikan pemahaman bahwa cara menghadapi sesuatu itu pertama rujukannya adalah Al-Quran dulu, sunnah, baru kemudian kita coba masukkan dengan dalil-dalil akli. Ya setelah dalil akli kemudian dalil akli.
Jangan sampai kemudian kita memperturutkan hawa nafsu, akal dulu yang kedepankan, kemudian cari-cari ayat yang cocok dengan akal kita. Jadi sampai kayak gitu ya. Jadi banyak sekarang manusia itu mencari dalil yang sesuai dengan kapasitas keilmuan yang diinginkannya, sesuai dengan kebutuhannya dia. Nah, tadi sudah kita bahas dan hadis katakan bahwa innad dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu. Nah, kenapa disebut sebagai dzikrullah wa ma walahu? Dzikrullah menjadi fase pertama buat orang-orang yang ingin tidak terlaknat bersama dunia itu. Apa sih Pak zikir itu, Pak? Zikir itu adalah semua aktivitas yang kita lakukan, ya, semua aktivitas yang kita lakukan yang arahnya itu taqarrub ila Allah. Arahnya itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Implementasinya apa? Implementasinya adalah zikrun itu menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan kita yang arahnya adalah taqarrub ila Allah diiringi dengan menyebut dan mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Misal, kalau kita diberikan bonus oleh seseorang atau atasan kita, maka Rasul mengimbau pada umatnya untuk berterima kasih pada orang yang menjadi wasilah rezeki datang pada kita. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, maka dia sungguhnya tidak berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hakikatnya. Jadi pertama, terima kasih dulu pada manusia. Saya pernah baca dulu buku Ari Ginanjar yang pencetus 165 SQ ya, SQ itu. Beliau punya guru Pak di daerah Jawa sana. Ini gurunya itu luar biasa tawadhunya. Jadi kalau beliau keluar naik motor, cuman ke depan gang saja, bukan ke jalan umum, beliau harus pakai helm. Harus pakai helm. Apalagi ke jalan besar, dia nggak pakai helm, pasti pakai helm. Pernah ditanya sama Ari Ginanjar itu, kenapa harus pakai helm? Kan cuma sebentar, jalan raya juga cuma sebentar, balik lagi nggak pakai helm. Kenapa harus pakai helm? Apakah takut jatuh atau bagaimana? Oh nggak, itu kata gurunya itu. Kita menghormati peraturan yang telah dibuat oleh manusia. Itu semangatnya itu Pak. Jadi jangankan peraturan dihormati oleh beliau, ya, jangankan peraturan Allah yang dihormati oleh dia taati oleh beliau, peraturan manusia pun dia taati, dia turuti. Nah itulah, ini mungkin salah satu bentuk man lam yashkurin nas lam yashkurillah, salah satunya. Ketika kita dikasih bonus oleh atasan atau oleh teman lah, dikasih sesuatu, kita bilang apa? Terima kasih kan? Terima kasih ya. Nah, selesai. Mungkin akan berbeda ketika kita mengatakan terima kasih sebagai Allah memberikan pahala yang berlipat buat Anda. Jazakumullah ahsanal jaza, ya umumkan begitu, atau jazakumullah khairan katsiran. Itu asal artinya Pak, sebagai Allah memberikan pahala berlipat, jaza pahala, katsiran yang banyak. Nah, itu. Maka ketika kita cuma menyebut tapi kita tidak mengingat-ingat siapa yang memberikannya, akan berbeda rasanya. Begitupun dengan ucapan kita. Ketika kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian cuma mengatakan alhamdulillah, itu standar minimal Pak, Bu. Standar minimal. Ya, memang harus alhamdulillah itu. Ya. Karena salah satu komponen untuk karunia itu dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala, komponen pertama adalah zikrun ni'am. Menyebut dan mengingat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu salah satu komponennya. Allah berfirman dalam ayat yang semua kita hafal, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, ini ada harfu syarat, ada huruf syarat di situ. La in syakartum,
benar-benar ada taukid juga di situ, benar-benar jika kita atau jika kamu bersyukur ya kepada Allah, la azidannakum, maka kami akan benar-benar menambah nikmat tersebut. Jadi ada syaratnya. Jika akan ada syarat, maka aku benar-benar akan menambah nikmat tersebut. Itu syarat pertama adalah apa? Dzikrun ni'am, menyebut dan mengingat siapa yang telah memberikan rezeki kepada kita. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah intifa'un ni'am, memanfaatkan karunia yang telah Allah berikan kepada kita untuk kemaslahatan diri kita, kemaslahatan keluarga, kemaslahatan orang lain berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih mata, manfaatkan mata itu dengan aktivitas yang dibenarkan oleh syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih rezeki, sisihkan rezeki itu, nafkahi keluarga kita, kerabat kita, berikan untuk tetangga kita, orang-orang yang mustadafin, orang yang miskin, berikan sedekah, zakat, infak segala macam. Itu infak. Apa itu? Intifa'un ni'am. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah hifdzun ni'am, menjaga aset, menjaga karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Jaga mata kita, Pak. Jaga kaki kita, jaga tangan kita. Jaga semua karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Jaga istri kita, jaga anak-anak kita, jaga rumah kita. Jaga semua karunia supaya tidak melenceng dari apa yang digariskan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah itsbatun ni'am, konsisten melakukan dzikrun ni'am, melakukan intifa'un ni'am, melakukan hifdzun ni'am, lalu konsisten itsbatun ni'am. Terus begitu. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka Allah akan benar-benar menambahkan karunia kepada kita. Itu ya. Jadi syarat ujadillah isyakartum la azidannakum adalah 4 komponen tersebut. Sebaliknya wala in kafartum, jika kita kufur, jika kita mengingkari nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, maka sungguhnya sisaku sangatlah pedih. Nah, itu ya. Jadi itu komponen dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah amalan terbaik. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai amalan kalian yang terbaik dan yang paling suci di sisi Raja kalian, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling tinggi derajatnya, serta lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh, kemudian kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian. Maksudnya lebih besar dari berperang di jalan Allah. Mereka berkata, ya kami pengen tahu ya Rasul. Kata Rasulullah, zikrullahi ta'ala, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi zikir itu apa tadi? Semua aktivitas yang kita lakukan yang muaranya adalah taqarrub ila Allah, berupaya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukur kepadaku, dan janganlah engkau mengingkari nikmatku. Ya. Jadi ini fase pertama, Pak. Fase pertama supaya kita tidak terlibat, ya, tidak menjadi bagian dari dunia yang terlaknat. Itu zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana rumusnya dalam kehidupan itu? Zikir itu komponennya paling tidak kita menyadari bahwa baik buruknya takdir yang Allah berikan kepada kita, khairi au syarrihi, baik atau buruknya takdir itu, kita kena musibah atau kita diberikan nikmat, yakinlah itu minallah, yakinlah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jalani semua takdir itu dengan lillah, karena Allah Ta'ala, ya. Kemudian sadar bahwa kita ini manusia yang tidak ada daya upayanya. Selalu minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Libatkan Allah di situ. La haula wala quwwata illa billah.
kemudian ma'allah. Jangan jalan sendiri, Pak. Ikhtiar itu tidak cuma kerja, tidak cuma kerja, tidak cuma action, tapi melibatkan Allah di situ. Ma'allah, bersama diri kita dengan Allah kapanpun. Lalu kemudian setelah melakukan ikhtiar dan doa, ilallah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa ilallahi turja'ul umur. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala semua urusan-urusan kita. Itu ya. Ini orang zikir. Semua terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa itu cirinya adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Semua aktivitasnya, semua helaan nafasnya selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadis qudsi. Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku menurut prasangka umatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku menurut prasangka hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa saja, jalan biasa maksudnya, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Itu zikir, Pak. Ini luar biasa, Pak, orang zikir itu. Ini fase pertama nih. Fase pertama agar kita tidak menjadi bagian dunia yang terlaknat. Zikir, Pak. Perbanyak zikir. Ya. Apa zikir itu? Tadi yang saya katakan di awal. Semua aktivitas yang muaranya adalah taqarrub ila Allah, itu adalah zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sambil mengingat-ingat, sambil menyebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ingat, yang paling penting itu adalah pikiran kita sejalan dengan apa yang kita sebut. Yang kedua, alimun, orang yang berilmu. Ketika orang yang berzikir, dijamin tidak akan menjadi bagian terlaknat dari dunia. Yang kedua adalah orang yang berilmu. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dari dirinya, yufaqihu fid din, maka Allah akan berikan pemahaman padanya tentang urusan-urusan agama. Nah, ini salah satu indikator orang alim, orang yang senang mencari sesuatu yang berbau tentang syariat Allah, sesuatu yang terkait dengan agama. Ya. Jadi kalau terkait dengan agama Islam, Pak, komponen itu tidak cuma syariat. Dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah pernah ditanya sama seseorang yang datang tiba-tiba ketika Rasulullah berkumpul dalam sebuah halaqah. Ada seorang laki-laki dengan pakai putih yang sangat bersih, rambutnya tergerai panjang hitam, seolah-olah tidak tampak darinya laki-laki itu dari perjalanan yang jauh. Dia datang di tengah kerumunan itu, berhadapan dengan Rasulullah, kemudian letakkan tangannya di atas paha Rasulullah, ditempelkannya lutut dia kepada lutut Rasulullah, bertanya tentang ma wal Islam, apa itu Islam, kemudian ma wal iman, ma wal ihsan. Dia bertanya tentang Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Setelah orang itu pergi, Rasul mengatakan, tahu nggak kalian siapa itu? Kami nggak tahu ya Rasul. Itulah malaikat Jibril yang memberikan pelajaran pada kalian tentang agama. Nah, maka para ulama mengatakan rukun agama Islam itu adalah syariat Islam, akidah, itu iman, kemudian akhlak, ihsan. Jadi kalau kita belajar agama Islam, jangan cuma berhenti tentang mempelajari fikih saja, jangan cuma bicara tentang tauhid saja, tapi bicara juga tentang akhlak, Pak. Karena 3 komponen itu. Kalau orang hanya bicara akidah saja, bicara tentang halal dan haram saja, pasti akan ribut. Perbedaan mazhab lah, perbedaan manhaj lah,
pasti akan ribut. Tapi kalau kemudian dia iringi dengan akhlak yang baik, maka akan adem, akan saling menghormati. Ya, itu akan saling menghormati. Bukankah Rasulullah SAW diutus hanya untuk menyuburkan akhlak kita? Itu akhlak itu tertinggi. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, wa may ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ittaqillah, bertakwalah kalian pada Allah. Haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Di kamar mandi juga harus bertakwa, Pak. Ingat sama Allah. Di pasar, apalagi di masjid ya. Apalagi di masjid. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ketika kita berbuat dosa, berbuat jelek, ikuti dengan perbuatan yang baik, minimal serupa dengan apa yang kita lakukan kejelekan itu. Ini misal saja, kalau kita menggibah seorang, ngomong dengan teman gitu, gibah orang lain, datangi orang yang kita gibah itu, minta maaf sama dia, itu iringi dengan perbuatan itu. Atau kita marah sama seorang, ya minta maaf sama orang itu. Atau katakanlah kita tidak mengucapkan secara langsung, baru dalam hati nih, baru gertes hati lah kayak gitu ya, baru dalam hati atau tidak dalam pikiran. Nah, orang gitu amat sih gitu kan. Nah, bagaimana cara untuk menimpali kesalahan kita itu? Doakan dia, minta ampunkan pada Allah, minta berikan rezeki pada Allah supaya dia lebih baik rezekinya, istri jadi istri yang soleh, anak-anaknya soleh dan solehah, keluarga sakinah mawaddah, itu aja kita kasih gitu, kayak gitu. Kan kalau surat Al-Qaf ayat 18 kan mengatakan sesuatu yang tidak ucapkan itu belum catat sama raqib atid gitu kan. Masih dalam pikiran kita, terlintas, masih dalam hati kita, ya. Tapi kita harus tutupi kesalahan kita itu dengan cara yang setimpal, minimal yang setimpal. Kemudian apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Nah, kalau udah minta maaf sama orang itu, lebih baik lagi kalau kita kasih hadiah. Datang ke dia, oh ini ada oleh-oleh nih gitu kan. Sama saya minta maaf, kemarin saya sudah menggibah kamu. Akan lebih bagus lagi, kasih hadiah. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Itu. Kemudian apa sih faqih yang disebutkan dalam hadis tersebut? Wal fiqhu fil lughah wal fahm. Jadi faqih atau fikih dalam bahasa itu adanya al-fahmu, artinya memaham. Al-fiqhu fid din ay fahmu ma'ani al-amri wan nahy. Jadi kalau dikatakan yufaqihu fid din, maka dia fahmu ma'ani al-amri wan nahy. Dia memahami makna perintah dan makna larangan. Ya. Liyastabsirul insanu fi dinihi, sehingga orang itu mendapatkan wawasan tentang agamanya. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian di ayat Taubah dikatakan wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semua ke medan perang. Nah, ini kasus ketika Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam berperang, tapi meninggalkan sedikit orang untuk tinggal di rumah. Di sini mengapa mereka tidak pergi dan tiap-tiap golongan di antara mereka berapa orang untuk memperdalam pengetahuan. Jadi ada orang-orang yang dianggap punya kelebihan dalam akal dia untuk pelajari agama. Jadi mereka nggak usah berperang. Sudah kamu di rumah saja mempelajari tentang agama. Kalau orang-orang yang berilmu kemudian mati semua di medan perang, tidak ada orang-orang yang nanti punya kontribusi untuk memberikan pencerahan pada umat. Nah, maka kata para ulama, lau wuzina midadul ulama ala dami syuhada, la raja'a midadul ulama ala dami syuhada. Kalau seandainya darah para ulama itu ditimbang dengan kalau seandainya tinta para ulama itu ditimbang dengan darahnya para syuhada, maka pasti tidak akan imbang, akan lebih berat tintanya para ulama dibanding syuhada. Jadi orang berilmu itu penting, Bang. Penting sekali. Nah, makanya kita lihat di bahasan berikutnya nanti.
Nah ini, kullu man aradallahu bi khairan la budda ayyufaqihu fid din. Setiap orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan bagi dirinya, la budda, maka harus ayyufaqihu fid din, dia memahami tentang agama. Faman lam yufaqihu fid din lam yuridillahu bi khairan. Jika dia tidak diberikan kefakihan dalam agama, lam yuridillahu bi khairan, maka Allah juga tidak sedang mengharap kebaikan darinya. Itu. Ya, jadi ciri-ciri orang yang dikehendaki oleh Allah itu, kebaikan darinya itu adalah kita berusaha tiap hari untuk memperdalam ilmu agama, salah satunya memperbaiki sholat kita, memperbaiki ibadah kita. Nah, maka kata-kata hidayat katakan, jika Allah menghendaki hamba yang menjadi baik, maka yang pertama diberikan adalah dibimbing langkahnya untuk memahami agama. Yang diberikan pertama kali bukan dunia, tapi urusan agama. Artinya, ketika Anda diberikan kebaikan materi, naik jabatan, tapi di saat yang sama Anda tidak mengerti tentang agama, maka sesungguhnya Anda bukan orang baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, ini muhasabah kita Pak ya. Coba kita perhatikan Pak, anak-anak kita, diri kita juga. Ya, kalau anak-anak kita jabatannya naik, wah alhamdulillah. Materinya bagus, alhamdulillah. Gajinya tinggi, alhamdulillah. Tapi perhatikan, ingatkan mereka, ada sedekah enggak? Ada zakat yang dikeluarkan dari harta mereka itu? Sholatnya bagaimana? Ya, diingatkan Pak. Karena jangan sampai kemudian jabatan mulus itu, rezeki yang banyak itu jadi istidraj. Jangan sampai seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua, kita sebagai kerabat yang terdekat dengan mereka, ingin wajib mengingatkan seperti itu. Ya. Ini seperti saya kata tadi, bahwa fakih dalam agama berarti paham kandungan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu komponennya. Agama itu rukunnya adalah Islam, iman, dan ihsan. Nah, salah satu ciri alim itu tidak berhenti pada dia punya ilmu saja, dia tidak pintar saja, tapi innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang-orang yang disebut dengan ulama, jama dari alim, itu adalah yakhsyallah. Yakhsyallah, takut pada Allah. Tingkatnya lebih dari khauf takut, tapi yakhsya itu lebih takut lagi. Innama yakhsyallah min ibadil ulama. Jadi orang-orang yang berilmu itu salah satu cirinya adalah takut pada Allah. Karena banyak Pak orang-orang yang berilmu tapi nggak takut. Damage-nya, kerusakan itu luar biasa Pak, kalau orang berilmu tapi nggak takut. Orang yang korupsi tapi tahu cara korupsi, dia pasti banyak korupsinya. Tapi kalau orang koruptor tapi dia newbie, orang-orang yang baru nyoba korupsi, kan mungkin harus lihat kanan kiri dulu, ya kan, hati-hati, ya diambil dikit-dikit dulu, mungkin begitu. Tapi orang yang berilmu tapi dia takut sama Allah, maka kerusakannya, daya rusaknya pasti lebih dahsyat lagi. Apalagi presiden Pak, gak usah bahas itu ya, masih jauh dari politik. Oh iya, kita bisa menyaring lah masalah itu. Kemudian kedua, dia bisa beramal dengan segala ilmunya. Fa innamal alim man amila bima alim. Orang alim itu adalah orang yang beramal dengan ilmunya. Kita singkat-singkat saja. Kemudian bahwa ulama itu adalah warathatul anbiya. Oke. Kemudian ini ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa luar biasa keutamaan orang berilmu itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu padanya. Yang kedua, kata Rasulullah tadi disebutkan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kemudian yang ketiga, afdhalun nasil mu'minul alim alladhi in ikhtija ilayhi nafa'a wa in istughniya anhu agna nafsah. Utama manusia ialah seorang mukmin yang berilmu. Jika ia dibutuhkan maka ia memberi manfaat, dan jika ia tidak dibutuhkan maka ia dapat memberi manfaat pada dirinya sendiri. Yang terakhir adalah man arada dunya fa'ali bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'ali bil ilmi, wa man aradahuma fa'ali bil ilmi. Ini biasanya jadi mahfuzat ya, jadi hafalan untuk anak-anak santren, anak-anak madrasah biasanya ini. Barang siapa yang menginginkan dunia, fa'ali bil ilmi, maka raihlah dengan ilmu. Wa man aradal akhirat, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, fa'ali bil ilmi, maka raihlah juga dengan ilmu.
Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, fa alaihi bil ilmi, maka rengkuhlah, raihlah dengan ilmu. Yang ketiga adalah muta'alim. Agar kita tidak terhindar dari dunia yang terlaknat, jadilah muta'alim. Rasul mengatakan kun aliman, jadilah orang yang berilmu, tadi alim. Au muta'alliman, atau orang yang senang menuntut ilmu. Au mustami'an, atau orang yang senang mendengarkan kajian keilmuan. Kan beda nih, orang muta'alim sama mustami'an beda. Orang muta'alim itu orang siswa. Biasanya kalau menghadiri sebuah kajian, menghadiri pelajaran kan dia buat catatan, ya kan, dicatat. Itu muta'alim. Kalau mustami'an ya kayak kita sekarang ini mendengarkan itu mustami'an. Au muhibban, atau orang yang senang dalam kajian-kajian. Orang yang gak hadir tapi ngasih sedekah, mendukung, memberikan izin pada kajian itu muhibban namanya. Wala takun khamisan, kata Rasulullah, tapi janganlah jadi yang kelima, fatah, maka aku akan celaka. Siapa yang kelima itu? Sudah mah dia tidak berilmu, dia tidak senang ngaji, dia juga gak senang dengar pengajian, dia juga gak mendukung pengajian, malah bubarin. Itu jadi orang kelima itu, kata Rasulullah. Ya, jadi apa? Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak. Dan jadi orang kelima yang bukan dari empat itu semua. Apa utamanya? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Salat itu wajib gak, Pak? Bu? Wajib salat itu, fardu. Puasa wajib gak? Wajib, fardu puasa itu. Zakat fardu. Haji fardu bagi yang mampu. Tapi talabul ilmi fariidah. Ada makna di situ fariidah. Dalam ilmu nahwu itu disebut sebagai isim mubalaghah. Kita sering mendengar alim, ulama sama allamah. Ya kan? Kita sering mendengar allamah. Pada alim, ulama, ada juga al-alamah. Al-alamah, apa bedanya sih alim, ulama sama alamah? Alim itu satu orang yang berilmu. Ulama itu orang-orang yang berilmu, banyak artinya. Tapi alama ini isim mubalaghah juga, sigat mubalaghah namanya. Sigat mubalaghah alama, orang yang lebih dalam lagi ilmunya, itu alama namanya. Nah, sama di fariidah juga sama. Wazannya fa'ilun. Jadi sigat mubalaghahnya sigat mubalaghah dari fardu. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Kalau salat itu wajib, fardu, maka talabul ilmi fariidatun, lebih wajib daripada yang wajib. Loh, kenapa bisa? Sekarang bayangkan kalau kita sholat, mau wudhu ya, atau sholat deh. Sholat itu apa sih? Sholat itu, definisi sholat itu kan diawali dengan takbir, diakhir dengan salam. Ada syarat sahnya di situ, ada rukun-rukun sholat di situ. Nah, kita ngerti nggak tuh? Syarat sahnya apa, rukunnya apa? Harus pakai ilmu, Pak. Jangan-jangan habis takbir, dia langsung ruku. Jangan habis ruku langsung tasahud. Itu kita pakai ilmu. Maka kemudian tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu itu fariidah, wajib kita miliki sebelum kita beramal. Nah, itu. Wudu boleh, bagus. Ya kan? Nah, tapi kalau wudunya tanpa pakai ilmu, Pak. Wudu baik, tapi tiba-tiba wudunya pakai apa? Pakai air kopi misal, ya kan nggak sah. Kemudian kalau di kajian pesantren itu kan ada namanya ma'u tahur mutahharun, air yang suci dan mensucikan. Ada juga kategori musammas namanya. Musammas itu apa? Air ya kalau kita wudhu nih, Pak, wudhu kemudian kok agak panas gitu ya. Pernah kan ada agak panas gitu, agak panas. Nah, kita dianjurkan untuk tidak menggunakan air itu, Pak. Biarkan dia adem dulu, Pak, baru kita menggunakan air itu. Kenapa? Itu musammas namanya. Musammas itu apa? Musammas itu air yang disinari oleh matahari. Jadi kalau kita penampungnya itu biasa pakai apa? Pakai toren. Torennya mungkin toren pakai aluminium ya, atau apa? Pakai seng atau apa gitu. Kalau kena air, karena matahari kan panas jadinya tuh. Turunnya kan jadi panas. Nah, kita dianjurkan untuk tidak menggunakan air itu untuk wudu. Kenapa? Karena bisa jadi membuat gatal di kulit kita. Diamkan dulu, setelah agak dingin baru kita lakukan itu. Nah, itu pentingnya ilmu. Nah, kemudian yang kedua,
Majelis ilmu itu dikelilingi para malaikat. Rasul bersabda, tidaklah suatu kaum duduk berzikir ingat Allah melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, diturunkan sakinah atau ketenangan, dan mereka disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Semoga kita semua hadir di tengah-tengah kita ini ada para malaikat, Pak, yang beristighfar, memohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Ya. Nah, ingat Pak, kalau dari masjid nih, kita mau ke masjid, wudu dulu di rumah, Pak. Wudu di rumah, jalan baru ke masjid. Kenapa? Karena satu langkah kita itu dimohonkan oleh semua makhluk yang dilewati oleh kita, oleh batu, oleh kerikil, oleh pasir-pasir, oleh daun-daun yang kita lewati, mintakan istighfar pada Allah atas dosa-dosa kita. Satu langkahnya lagi itu mengangkat derajat kita, Pak. Ya. Jadi kalau usahakan jangan wudu di masjid atau musola, usahakan wudu di rumah. Insya Allah langkahnya itu akan bernilai pahala dan bernilai ampunan yang diistighfari oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang berjalan, yaltamis itu sambil berpegangan, Pak. Sambil berpegangan. Jadi ibaratnya kalau kita jalan melewati jembatan gantung, kalau kita nggak pegangan kan akan susah, kita kan bisa kejebur kali kan. Nah itu yaltamis itu pegangan kanan kiri, berpegangan kuat, susah memang menggapai atau melewati jalan gantung itu yaltamis. Jadi menuntut ilmu itu memang susah memang. Nah makanya orang yang menuntut ilmu itu nilainya bisa jadi lebih hebat dibanding orang yang jihad fisabilillah. Di hadis lain dikatakan, barang siapa yang menuntut ilmu di pagi dan sore harinya, afdalu indallahi min jihadi fisabilillah. Barang siapa menuntut ilmu pagi petang terus saja menuntut ilmu, afdalu indallah, lebih utama di sisi Allah min jihadi fisabilillah dibanding orang yang jihad fisabilillah. Ini ada sebuah kisah begini. Ini kisah itu terkenal ketika perang Uhud, salah seorang sahabat itu dia terkenal sangat berani, kemudian membasmi banyak musuh-musuh. Nah, tiba-tiba para sahabat melihat ini orang hebat sekali nih, semua musuh, banyak musuh dibunuh sama dia. Ini pasti kalau dia mati pasti jihad fisabilillah nih. Nah kemudian dia mati, tiba-tiba dia sekarat, Pak, sekarat kemudian mati. Jadilah dia viral, jadi perbincangan para sahabat. Ini si A nih, saya lupa namanya, ini hebat sekali berperangnya, pasti mati syahid. Rasul yang mendengar itu mengatakan, kata Rasulullah, lah dia nggak mati syahid, dia masuk neraka. Loh kok bisa ya Rasul? Bukankah dia berperang dengan sangat hebatnya, banyak musuh yang dibunuh sama dia, kenapa dia nggak mati syahid? Kenapa dia masuk neraka, nggak masuk surga? Ceritanya ketika si A itu sekaratul maut, banyak ditusuk oleh pedang dan panah segala macam, tombak segala macam, dia nggak kuat, Pak, dengan sekaratul maut itu. Dia ambil pedangnya, kemudian ditusukkan dirinya supaya dia cepat mati. Maka dia matinya bunuh diri, bukan mati karena ditusuk oleh pedang musuh. Nah inilah, kalau orang ingin berjalan di kebaikan tapi tidak diiringi dengan ilmu, maka akan dia diiringi dengan hawa nafsu nantinya. Nah, di hasil yang lain dikatakan, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk talabul ilmi, kana fi sabilillah hatta yarji, maka dia mendapat catatan sebagai orang yang sedang jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia kemudian pulang kembali. Gitu. Nah, memang berat, Pak, talabul ilmi itu. Maka kata Imam Syafi'i dalam kitab Ta'limut Ta'lim dikalang oleh Syekh Al-Jarnaji dikatakan, lan tanalal ilma illa bisittatin, zaka'un, hirsun, ijtihadun, bulghatun, suhbat ustad, tuluz zaman. Orang yang menuntut ilmu itu paling tidak ada 6, Pak, syaratnya itu. Pertama, zakah. Orang itu pintar, punya potensi kecerdasan. Yang kedua, hirsun, dia punya semangat tinggi untuk menuntut ilmu. Ya, semangat. Yang ketiga, ijtihadun, dia bersungguh-sungguh. Semangat aja tidak cukup, Pak, harus sungguh-sungguh. Maka kemudian kita ada namanya azam, ada yang namanya ijtihad. Azam itu
sungguh-sungguh ya sebelum dia berikhtiar. Kemudian bulghah itu bekal. Jadi kalau bapak-bapak mengeluarkan uang untuk anaknya sekolah, ya itu salah satu syaratnya bulghah. Kemudian yang berikutnya adalah suhbatu ustad, dekat dengan ustadznya, pepet terus. Kalau orang yang berilmu itu Pak pepet terus Pak. Saya sering bilang ke anak-anak santri di pondok itu mengatakan salah satu cara supaya kalian dapat ilmu adalah suhbatu ustad, pepet terus ustadznya. Ibarat teko, ustadz itu gak bakal keluar ilmunya kalau kita gak nyiapkan cangkirnya, kita tuangin. Bakal ketemu ustadz itu bisa pertanyaan, kita bertanya tentang apa pada ustadz itu. Pepet terus ustadz itu. Kemudian yang terakhir adalah tulu zaman, memerlukan waktu yang panjang. Ya, memerlukan waktu panjang. Saya kira itu saja. Terakhir, kita harus selalu berikhtiar dan berdoa. Ada satu doa yang Rasul ajar pada kita, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah dalam urusan agama kami, dan jangan pula engkau jadikan dunia ini adalah tujuan terbesar dan puncak dari ilmu kami. Demikian saja. Wallahu yad'u ila dari salam wa yahdi an yasha ila siratal mustaqim. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.